alumni yang baru, ada dua kemungkinan Anda: mencari kerja dan membuat pekerjaan. Mencari kerja seperti saya katakan tadi, tidaklah mudah pada dewasa ini. Tidak mudah. Tentu masih ada. Khususnya kita di daerah timur ini relatif lebih baik dibanding terjadi di Jawa dan sebagainya. Relatif lebih baik. Karena itulah maka Anda harus memilih dua. Kalau mencari kerja berarti Anda mendapat pendapatan walaupun mungkin tidak besar. Tapi ada kontinuinya. Anda bisa hidup mungkin pada awalnya sederhana. Tapi membuat pekerjaan memang awalnya tidak mudah. Tapi Anda mempunyai harapan lebih besar pada masa datang. Berusaha, entrepreneur, wirausaha, bekerja kecil-kecilan. Semua itu adalah alternatif yang Anda bisa capai pada saat yang sulit ini. Pemerintah telah menurunkan semua anggarannya. Tadi saya berbicara dengan Bapak Pimpinan Rektor. Dulu Unhas punya anggaran 75 untuk penelitian. Sekarang sisa 20 miliar. Artinya adalah juga akan terjadi masalah-masalah internal kampus. Di perusahaan sama seperti itu. Kita harus menghemat, tapi kita harus tetap bergerak untuk hidup, bergerak untuk maju. Apa yang dapat kita? Pertama tentu Anda mencari kerja. Kalau sudah dapat kerja, jangan memikirkan pekerjaan lain dulu. Kalau Anda sudah mendapat kerja, mungkin tahun ini, tahun depan, 2 tahun lagi. Sekarang rata-rata alumni tamatan universitas menunggu 2 tahun untuk mendapat pekerjaan tetap. Rata-rata di Indonesia ini. Karena begitu banyaknya universitas, begitu banyak menghasilkan sarjana. Sehingga tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja. Tapi tentu juga terbuka hal tersebut. Jadi kalau Anda sudah mendapat pekerjaan, tekuni pekerjaan itu. Jangan berpikir dulu lagi yang lainnya. Karena ini sulit keadaannya. Pilihan yang kedua seperti saya katakan tadi, Anda membuat pekerjaan. Anda yang berusaha, Anda berwirausaha, Anda bekerja, tentu mulai yang kecil. Tidak mungkin ada seorang berusaha langsung besar. Ayah saya, Haji Kala, waktu mudanya, dia bekerja jualan di pasar. Alhamdulillah setelah puluhan tahun, kita mempunyai usaha yang cukup besar. Tapi dimulai yang kecil, pedagang pasar. Banyak orang seperti itu. Seperti Hairul Tanjung, Mega, Trans TV. Dia dokter gigi, tapi dia berusaha punya bank. Dulu awalnya dia jualan fotokopian dekat kampus. Mulai dari situ. Dia mulai dari perjualan telur dan sebagainya. Jadi juga berusaha itu sangat tidak tergantung kepada Anda punya lulusan. Banyak orang dokter dia pengusaha, banyak insinyur dia pengusaha, banyak kalau berusaha. Tidak sesuai janjinya. Sudah tergantung inisiatif. Haji Isam yang terkenal, orang Bone yang di Kalimantan. Dia mulai dari pesopir truk. Dia tamatan SMP. Jadi tidak, sekolah itu formalitas. Tapi yang resmi adalah skill. Kemampuan bekerja. Dan kemauan yang kuat untuk bekerja. Bukan gelar. Selepas Anda di sini, apabila Anda memilih untuk berusaha. Karena memang itu pilihan yang paling mungkin pada dewasa ini. Ialah ada bukan ijazah Anda yang penting lagi. Tapi skill Anda, kemampuan Anda lah yang penting. Saya semenjak lulus tahun 1967, 58 tahun yang lalu.
Cuma satu kali saya buka ijazah saya. Yang lainnya di lemari. Walaupun ijazah saya harus hati-hati, harus betul disimpan baik-baik. Nanti di belakang hari dipertanyakan kalau tidak ada aslinya. Ya. Itu masalah besar. Kalau Anda sudah jadi gubernur, jadi bupati, jadi apa, ditanya ijazah tidak ada, Anda memalukan seperti ini. Jadi tolong diplastik nanti ijazah Anda itu supaya aman. Ya. Nah itulah sedikit tentang ijazah. Setelah ini ijazah dapat dari Pak Rektor, ada simpan lemari dan Anda tidak pernah buka lagi. Karena di dunia usaha ijazah tidak ada artinya. Yang ada artinya adalah kemampuan, semangat dan kemauan yang keras. Itu modal Anda. Dan saya yakin Anda semua. Saya tahu di UNAS ini bukan hanya orang Bugis Makassar, ada dari luar daerah, ada dari Bali, dari Jawa, dari Kalimantan, macam-macam. Tapi Anda sudah berada di sini dalam suasana budaya Bugis Makassar. Budaya Bugis Makassar selalu dimaknakan dengan 4 sifat yang kuat. Pertama, dia harus maca, pintar. Karena itulah memang budaya kita harus belajar. Tidak mungkin ada pintar tanpa belajar atau pengalaman. Yang kedua adalah berani. Anda harus berani seperti itu. Dan ketiga tentunya Anda harus punya ide dan semangat yang baik. Tanpa itu Anda tidak akan bisa lolos dalam dunia yang sulit ini. Saya katakan sulit, karena saya pun mengalami kesulitan dalam beberapa hal. Pada dewasa ini dari segi ekonomi, walaupun kita mempunyai cara untuk mengatasi itu. Nah, saya tidak akan berusaha untuk bagaimana Anda cari kerja. Karena itu lumrah. Mungkin Anda membuat 100 surat lamaran. Barangkali ada yang jawab paling tinggi 5 atau 10. Dewasa ini. Karena memang orang banyak usaha, banyak jawab. Pemerintah tentu membatasi PNS. Dulu honorer banyak, sekarang hampir semuanya mau ditutup honorer itu. Jadi mencari kerja pemerintah itu ada saja. Tapi jangan lupa, tiap tahun sarjana yang baru kira-kira 800.000 seluruh Indonesia. Pemerintah kira-kira pegawai ASN pemerintah yang baru hanya 100.000 per tahun. Sarjana kira-kira 25.000. Jadi apabila Anda berminat jadi pemerintah, kemungkinannya di bawah 3%, 4% saja dari sarjana yang bisa jadi pemerintah pada dewasa ini. Jadi tentunya harus mencari alternatif yang berbeda. Tapi sekali lagi saya ingin katakan, mencari kerja dan membuat kerja itu berbeda. Dalam hal ini tentu tiap wilayah berbeda-beda. Kalau dulu anak UNHAS kalau tamat pada banyak yang pergi ke Jakarta, kemana, daerah lain. Banyak saya kasih rekomendasi kerja. Negara sekarang ini tentu masih ada, tapi sangat kecil dibanding zaman dahulu. Sekarang bagaimana berwirausaha? Wirausaha adalah suatu pilihan yang paling mungkin pada dewasa ini. Apabila kita berada di sini dan tentu daerah lain, Sulawesi ini mempunyai kekayaan yang besar. Pertanian, peternakan, perkebunan, ada usaha tambang, ada usaha perdagangan, ada industri kecil, ada tentu juga usaha-usaha yang ada. Dunia berkembang.
dunia berkembang. Daya beli masyarakat juga turun, tapi bervariasi. Tentu ada juga bisa di dalam pendidikan, jadi dosen, tapi tentu membutuhkan juga derajat yang lebih tinggi. Dosen tidak diterima lagi kalau hanya sarjana, tentu lebih tinggi lagi. Apa kemampuan kita di Selatan dan di Sulawesi? Kemampuan alam yang kuat. Apa kebutuhan dunia ini yang besar? Kebutuhan akan makanan dan sumber daya yang besar. Tidak pernah orang menurun membeli beras, tidak pernah menurun membeli ikan, tidak pernah menurun membeli sayur, tidak pernah menurun membeli kopi dan teh. Itu kebutuhan pokok sudah.